berapa sih pengeluaran Bapak untuk apa namanya membeli bensin lah dulu gitu? 10 liter sehari. Sehari Semalam, sehari semalam. sehari semalam itu butuh Kalau siang kan butuh 10 liter, habis 10 liter udah. loh. Jadi 4,5 juta itu udah lumayan nih teman-teman, pengeluarannya udah gede ya. Itu cuma untuk listrik aja. Untuk penerangan sama listrik, pokoknya listrik masak nasi. sama masak nasi segala macam. Karena saya kan nggak punya istri sekarang, jadi nggak ada yang masakin nasi. Itu kenapa nggak pilih ini aja Pak? Nggak pasang kabel gitu ke sana? Ini tanah orang ini. Siapa tahu kalau saya pindah nanti ke rumah, itu kan sia-sia nggak bisa dipindahin kalau beda tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat pagi dan selamat siang juga buat teman-teman yang mungkin menonton video ini di pagi hari ataupun menonton video ini di siang hari. Pada malam hari ini saya berada di kediaman Bapak Kaan. Jadi saya sangat penasaran sekali teman-teman, pengen melihat kondisi di rumah Pak Kaan di malam hari itu seperti apa kondisinya. Karena kebetulan sudah lama saya tidak pernah berkunjung ke Pak Kaan di malam hari. Dan kebetulan ini saya bawa motor sampai ke sini ya teman-teman. Karena bisa teman-teman lihat ini jalanannya cukup kering seperti ini. Jadi bisa dilewati oleh kendaraan. Dan di sana tuh teman-teman, dari sini juga sudah terdengar jelas bunyi dari genset yang digunakan oleh Pak Kaan untuk membantu penerangannya teman-teman. Karena ya Pak Kaan ini kan tinggal di area persawahan, di tengah-tengah sawah kayak gini. Jadi ke perkampungan ke sebelah sana tuh, perkampungan sana itu sangat jauh ya. Jadi tidak memungkinkan untuk Pak Kaan mengambil memakai lampu dari PLN gitu. Maksudnya tidak mungkin dari Pak Kaan dari rumah sini sampai ke sana itu menggunakan kabel ya, karena memang jaraknya terlalu jauh. Makanya Pak Kaan memutuskan untuk menggunakan genset ya, seperti itu. Jadi kalau dulu di video-video yang awal-awal itu kan Pak Kaan menggunakan untuk penerangannya menggunakan senter yang dicas, dan dicasnya pun ikut ke warga di sekitar sana ya, di kampung orang tua saya itu. Sekarang Pak Kaan sudah menggunakan genset untuk penerangannya, dan seperti ini teman-teman. Coba kita lihat dulu ya. Ini ada apa? Ayam tuh, ayamnya Pak Kaan. Ini juga ada ternaknya Pak Kaan. Kita coba gensetnya. Coba lihat dulu. Ini ruangannya nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih, kayak gini tuh. Itu gensetnya Pak Kaan ya. Ini juga ada pinang muda nih yang udah disiapkan untuk yang memesan jamu. Udahlah, kita turun lagi, udah gitu aja. Karena nggak ada yang spesial. Saya cuma penasaran, pengen lihat-lihat seperti apa sih kondisi di malam hari di kediaman Pak Kaan sekarang. Nah, jadi kayak gini ternyata ya. Pak Kaannya sudah ada, tapi kita coba ke sebelah sini dulu. Kita lihat-lihat di sekelilingnya teman-teman. Ini, wah, lampunya ngesrek poek. Jadi sangat gelap gulita di sekelilingnya ya, karena memang ini berada di persawahan. Oke lah, nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama Pak Kaan ya. Kita akan bahas, kita akan tanyakan berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh Pak Kaan untuk biaya sehari-hari gitu. Biaya seharinya mengeluarkan uang untuk membeli bahan bakar, untuk membeli segala peralatan yang digunakan oleh Bapak Kaan untuk menerangi kediamannya ini. Kita langsung bersilaturahmi teman-teman. Poek, aduh. Assalamualaikum. Nih ada teman-teman Pak Kaannya. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Saya boleh coba lihat ke dalam dulu nggak? Keliling-keliling boleh ya? Boleh. Kita akan coba review dulu teman-teman. Pak Kaan ini menggunakan apa sih di di kediamannya ini, di rumahnya ini gitu. Nah, ini jadi kamar utama ya.
di sini Pak Aan juga pakai TV nih teman-teman. Ada TV, ada parabola ya. Ini juga ada Magicom untuk masak nasi. Iya, TV-na hurung. Anjir kamu nurung nomborin kamu. Hurung mah ya. Tapi udah bener. Maksudnya TV-nya bisa nyala kan? Bisa nonton TV? Bisa. Oh, bisa. Wah, mantap. Jadi walaupun di tengah sawah tapi ada hiburannya tetap ya. Bisa nonton bola tuh. Itu naik parabola kan. Hmm. Detailnya naik parabola bukan. Oh, itu ada betul. Jadi nyala nih teman-teman. Jadi walaupun di tengah sawah tetap ada hiburan. Sini juga ada tabung gas. Ini banyak. Ini buat apa nih? Buat selain buat ngarit. Buat jaga-jaga ya. Jadi kayak gini. Ini ukurannya paling 3x3 ya? 2,5 kali 3. 3,5x3 ukuran kan? 2,5 kali 3. Oh, 2,5x3. Tapi untuk sendirian ya lumayan lah. Dan di sini juga hangat nih teman-teman. Walaupun di tengah sawah tapi ini hangat ya. Karena ini sekelilingnya pakai apa namanya? GRC ya. Jadi tidak masuk angin. Oke lah, kita langsung ngobrol sama Pak Aan nih. Kebetulan lagi ngopi dan kopinya sebekong. Teh manis nih. Oh, teh manis. Anjir, gelasnya nih gede. Yang warna hitam. Nah ini Pak, saya mau nanya-nanya nih. Boleh. Ini kan Pak Aan kan untuk penerangan sehari-harinya kan menggunakan genset ya. Jadi nggak menggunakan lampu. Ini saya penasaran nih Pak, soalnya dari tadi saya datang ke sini, itu kan saya ke sini masih maghrib tadi ya. Itu gensetnya udah nyala tuh Pak. Nah ini kira-kira berapa sih pengeluaran Bapak untuk apa namanya membeli bensin lah dulu gitu. 10 liter sehari. Sehari semalam, sehari semalam. Sehari semalam itu butuh. Kalau siang kan butuh 10 liter, habis 10 liter bukan. Kan kalau siang saya hiburan pakai salon. Oh nyetel, iya nyetel musik. Bukan musik. Saya senang sama Nana Gerhana itu. Hah? Ustadz Nana Gerhana. Oh Ustadz Nana, oh Ya, Ustadz keren. Ustadz keren tuh. Oh. Jadi nyetel itu gitu. Karena satu itu temennya Kang Deddy, kedua ya mungkin dipahami sama saya sangat senang saya gitu. Jadi cara penyampaiannya bagus ya, mudah dimengerti gitu mungkin. Oh. Mudah dimengerti sama orang bodoh seperti saya gitu. Iya, jadi pokoknya intinya nyetel eta begitunya nyetel salon, nyetel TV. Jadi 10 liter. Masih 10 liter sehari semalam. Nah, jadi 150.000. harganya 15.000. 15.000 diantar ke sini sama orang jualan bensin. Oh, jadi karena saya beli ke pom nggak bisa kalau ke bawah kompan. Akhirnya paling kalau ke pom belinya harus Pertamax itu bisa pasti dikasih. Kalau Pertalite nggak bisa. Ya, nggak bisa dia. Saya beli Pertalite tapi di orang-orang pengecer itu. Jadi diantar ke sini. Diantar ke sini 15.000. 15.000 1 liter. Tapi ya di pom juga paling sekitar 12 berapalah. Jadi tapi sama ojek mungkin segitu-gitu udah juga. lebih. Jadi ini 15.000 diantarin ke sini ya masih terbilang ya, apa ya? Ya lumayan lah, lumayan lumayan nggak terlalu mahal gitu ya. Karena kalau saya jalan ke sana kan membuang waktu kerja. Jadi kalau ada tamu. Jadi cek istilah keren mah worth it cenah gitu. Jadi bagi-bagi rezeki sama orang-orang pengusaha kecil juga. Jadi 10 liter sehari. Sehari semalam 10 liter itu untuk bensin aja ya, untuk bensin aja. Kalau misalnya kita hitung 1 bulan 30 kali 150 udah berapa tuh? 1,5 juta. Udah 4,5 juta. Bukan 450 dong. 4,5 juta atau 100 sapoe. Aya 450 mah ngan 3 poeun atuh meureunna. 3 bulan. Sabulan teh 4,5 juta. 450 sebulan. 450 kekeh. Kalau setahun ya 10 bulan ya mungkin 4,5 juta. Astagfirullah, sapoe ge yang bagus 150. Sapoe 10 liter. Tah, 10 liter teh berarti 150 sapoe. 10 poe teh berarti sabulan teh geus puguh 4,5 juta. Benar. Lamun 450 mah atuh ngan 3 poe. 150. Jadi 4,5 juta itu udah lumayan nih teman-teman, pengeluarannya udah gede ya. Itu cuma untuk listrik aja. Untuk penerangan sama listrik, pokoknya listrik masak nasi. Sama masak nasi segala macam. Karena saya kan nggak punya istri sekarang, jadi nggak ada yang masakin nasi. Itu kenapa nggak pilih ini aja Pak? Nggak pasang kabel gitu ke sana? Ini kan tanah orang ini. Siapa tahu kalau saya pindah nanti ke rumah, itu kan sia-sia nggak bisa dipindahin kalau beda tiang, beda tugu. Nggak, maksudnya pasang yang
misalnya dari sana ngambil listrik maksudnya nyolok gitu, Ya. nyolok listriknya untuk pasang Kalau KWH. masyarakat Heeh, terus nggak takan bisa. pakai tihang. nggak bisa kan sekarang kalau beli itu nyari pulsa nggak bisa dibawa ke jauh. Kabelnya sangat mahal. Kalau kabel asal aja itu banyak bahaya nanti. Dari kebakar. sini ke perkampungan paling dekat itu ke sana kurang lebih sekitar 500 meter. 500 meter. Ya. Lumayan Itu juga. sekalipun saya mau pasang listrik PLN itu cuman 17 meter dikasih sama PLN. Harus beli kabel yang lainnya. Oh, gitu. Itu 1 meternya 8.000 yang bagus. Jadi lumayan 100 jauh meter panjangnya. aja udah berapa tuh? Iya, betul juga sih. Makanya kalau gini saya udah nggak punya uang, udah matiin aja. Tapi kalau siang mah kan nggak dinyalain ya? Apa tetap nyala? Masak nasi, ngecas HP. Ngecas HP. Maksudnya kalau misalnya lagi keluar mah kan nggak Enggak. dimatiin, Kalau malam sekalipun saya lagi keluar dinyalain terus. dinyalain terus itu. Tapi aman ya Pak ya? Aman. Aman Alhamdulillah, dong. sayang sama saya orang-orang. Mantap, luar biasa ya. Sayang. Nah Pak, ini kan berarti sementara pakai genset. Nanti kalau udah pindah ke sana ke rumah yang Mungkin itu saya pasang listrik ya, karena itu kan rumahnya juga dekat. dekat 100 meter. perkampungan, Hanya dan 100 meter itu. kalau itu kan rumahnya rumah Rumah pribadi. namanya, ya. rumah kalau ini kan untuk sementara di sini ya. Kontrak ini, tanah kontrak. Gitu. Sewa. Jadi kalau di sana nanti mau pasang listrik karena saya hitung-hitung udah lumayan. Kalau misalnya nih Bapak sekarang kan perkiraan dari sekarang sampai ke rumah beres itu kan masih 1 bulanan lah kurang lebih ya. Oh, nggak tahu juga. Maksudnya dilihat dari bangunannya kan Ya. kalau misalnya lancar tiap hari nih, kalau tiap hari dilanjut pembangunannya mungkin 1 bulan lah. Sekarang Ya. aja udah mampet nggak punya. Mudah-mudahan lancar lah, lancarnya sing lancar. Jadi maksudnya coba dihitung buleudna weh, misalnya buleudna 1 bulan Enggak, sebelum nggak pindah bakal. ke sana. Ini kan udah butuh biaya 4,5 juta lagi cuma buat listrik aja Pak. Jadi udah lumayan gitu Pak. Maksudnya Kan begitu. tinggal kayunya pokoknya belum, masih baru 25% tuh rumah. 25, oh belum 50%, belum setengahnya. belum. Jadi masih lama. Masih 25%. Apalagi kalau masih lama berarti Bapak kan tinggal di sini masih lama juga. Masih butuh Masih butuh biaya yang lumayan ya untuk cuma sekedar beli beli bensin lah, beli bahan bakar untuk penerangan. Saya dihitung-hitung sehari rokok, kopi dihitung-hitung lebih dari 300. Rokok sama kopi aja. Rokok sama itu kopi sendiri. sama anak. Oh, sama anak. Kirain Sama teh anak rokok sekolah. kopi sendiri. Iya, sekolah. Anak saya aja sehari 50.000. Anak itu yang sekolah. Belum Sekarang yang lain ya. Sekalipun nggak sekolah, biaya belum itu ibu nih. Pokoknya lebih dari 300 sehari. Gede berarti ya pengeluarannya. Tapi alhamdulillah rezekinya ada ya. orang Rezekinya yang ada ngasih, terus. yang sodako. Jadi Saya nggak pernah minta sama siapapun. iya. Jadi apa namanya? Ya namanya manusia rezekinya pasti ada. Yang penting kita mau berusaha begitu ya. Jadi saya ini bukan mempatahan ya, lain mempatahan ngojaya kemeri, tapi saling mengingatkan. Nah Pak, ini kan saya udah lama nih nggak nanya-nanya masalah Bapak kan tinggal di sini sekarang udah rumah baru lah boleh dibilang ya, daripada yang dulu pertama-tama bikin video itu. Oh, Nah, nanya mistis. heeh. Kalau mistis sekarang alhamdulillah. Oke, lah tadi ditanya heula. Oke, sok kagok. Kumaha tah pengalaman ayeuna? Sekarang, Masih aya teu? sekarang sesudah ada genset, belum pernah ada yang mandi di itu Di Najobong. WC. Belum pernah sekarang. Tapi 15 hari berturut-turut saya mimpi sesudah ada genset nih. Ada orang iprit nih datang ke sini. Jadi itu mah dina mimpi, tapi nyata Tapi kan. nyatanya Maksud- dibilang nyata ini kan jalan ke sana belum aspal. Heeh. Tapi di dalam mimpi ini hot mix jalan. Oh, udah hot mic. Sampai ke situ kok saya di kebun sabrang itu. Ketika saya mau tidur, diajak tidur sama cewek itu, saya baca istighfar. Astagfirullah, saya kan lagi nolong orang-orang. Kalau saya menjalankan dosa ini mungkin Allah itu murka sama saya. Ketika baca itu langsung gelap gulita. Parwek deui gitu langsung. Parwek, ya. Ya tahu-tahu saya di kebun sabrang tuh tidur. Berarti yang diceritain di video kemarin itu yang di sana video tempatnya. kemarin. Nah, nantilah kalau misalnya ada kesempatan kita coba lihat tempatnya ya. boleh. Tempat yang di sananya itu seperti apa sih? Yang di mimpi Pakaan itu merupakan sebuah istana ya. Istana, ya. Istana kerajaan di sana, tapi kita coba lihat aslinya seperti apa gitu. Apakah
ada bangunannya ataupun apakah? Nggak ada bangunan, nggak ada. Oh nggak ada, cuma batu-batu. batu. Gitu. Jadi coba kita lihatlah seperti apa ya. Nah jadi sekarang mah nggak ada itu yang Nggak ada. kalau sebelum pasang genset itu masih ada nggak? Masih ada. Masih. Masih ada. Yang suka mandi di sini. Suka mandi, cekik-cekik ketawa. Cuman saya nggak dihiraukan. Karena apa? Karena saya selalu baca la haula wala quwata illa billah. Iya. Artinya kan Tiada daya dan upaya. nah kita hanya sebagai manusia tidak daya dan upaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai mati dan hidup saya. Iya betul. Jadi kita nggak perlu tahu. Kita ini manusia paling sempurna, makhluk paling sempurna. Mulia, Kita. bukan sempurna. Manusia itu makhluk yang paling Iya paling mulia. Maksudnya paling sempurna dalam setan segi gagah, bentuknya. manusia lebih. Setan Iya. sakti, manusia itu lebih. Maka diambil hikmahnya, imanlah kita kepada Allah. Betul. Sekalipun kemana Allahu Akbar, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiada Tuhan selain Allah. Itu aja. Makanya saya nggak takut sama setan, nggak takut sama setan. Apalagi manusia, takut sama manusia. Memang saya mau diambil apanya kok? Itu ada yang nelpon Pekan, boleh kalau misalnya mau diangkat dulu. Nanti kita skip dulu ya. Ya, ya. Oke teman-teman, berhubung Pakaannya ada tamu ya, ada yang menelpon, jadi ya obrolannya kelihatannya sangat penting gitu. Jadi ngobrol-ngobrol sama Pakaannya cukup sekian mungkin ya, dan videonya juga mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya minta dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share agar channelnya semakin berkembang dan terus menghibur. Saya Lulus nih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.